kawan-kawan semuanya, bersama A. Haryanto. Biasa saya ingin mengajak kawan-kawan, terutama para praktisi dalam mengemudi kendaraan, kawan-kawan. Kita sebenarnya peduli terhadap kecelakaan yang terjadi di Indonesia, di jalan-jalan di seluruh Indonesia. Jadi seperti yang terjadi di daerah saya, di mana sering terjadi ada bis nabrak, ada truk nabrak, ada mobil nabrak, ada motor nabrak. Jadi, dan bisa juga sebaliknya, bis ditabrak, truk ditabrak, mobil ditabrak, motor ditabrak. Dan tentunya bisa menjadi objek dan bisa menjadi subjek. Jadi artinya seperti itu, kawan-kawan. Bisa kita yang menjadi penyebab dan bisa kita jadi akibat yang perlu saya ingin bicarakan di diskusi kali ini, di mana apa sih penyebab terjadi kecelakaan yang paling dominan? Kalau menurut yang saya ketahui dan yang saya lihat, kebetulan saya tidak melihat langsung, tapi setelah kejadian saya mendekati dan menanyakan apa kronologisnya, gimana kronologisnya. Mungkin kawan-kawan nanti ada pendapat lain, bisa Anda share atau Anda komen di kolom komentar, biar nanti saya jadikan sumber diskusi yang akan saya sampaikan nantinya. Jadi ini kawan-kawan, saya pernah lihat kejadian di jalur Tengkorak, kawan-kawan, di mana bis yang melintas pada saat itu Harapan Jaya di Raya Kletek, sebenarnya ya apesnya, sialnya gitu loh, karena ada motor yang lagi selip dan sebenarnya posisinya sudah benar, bis itu juga sudah benar, tapi gimana lagi, jadi ada faktor yang tidak terduga, baik itu di pengemudi motor maupun di pengemudi bis tersebut, kawan-kawan. Kenapa saya bilang begitu? Karena yang terjadi itu tiba-tiba, kawan-kawan, dan di sini juga tidak menduga akan terjadi seperti itu. Jadi
ketika motor itu selip dan mengarah ke jalurnya bis, iya, apa akibatnya? Tentunya bis tersebut karena jaraknya dekat dengan motor tersebut, akhirnya ketabrak motor itu sampai seret berapa meter ke depan. Dan hasilnya pun korban tewas seketika, kawan-kawan. Kalau kita kaji kecelakaan tersebut, saya sempat menyimpulkan bahwa kedua pengemudi motor dan pengemudi bis ini tidak menduga kejadian itu bisa terjadi. Tapi yang perlu kita analisa dengan kejadian tersebut, kalau menurut saya, kawan-kawan, sebenarnya yang perlu diperhatikan oleh pengemudi motor itu kondisi kendaraan motornya, kawan-kawan. Jadi kendaraan motor, jadi ada dua yang perlu dikaji, dua yang perlu dianalisa, di mana pengemudi motor dan pengemudi bis. Pertama yang perlu dianalisa adalah pengemudi motor, kawan-kawan. Jadi sebenarnya motor itu gejala-gejalanya tidak langsung terjadi tiba-tiba langsung rusak, kawan-kawan. Semua kendaraan itu terjadinya karena proses, jadi perlahan-lahan. Jadi kalau kita kaji, pengemudi motor ini kurang mengecek kendaraannya. Apa yang terjadi, atau juga mengabaikan tanda-tanda kendaraannya. Misalkan kampas remnya udah habis. Kalau motor matic itu kalau kampasnya udah habis, tinggal besi ketemu besi. Ketika itu dilakukan pengereman, kendaraan tersebut akan mengerem secara mendadak, kawan-kawan. Maksudnya tidak langsung berhenti, tidak langsung pelan-pelan terus kemudian berhenti, tapi langsung berhenti, dan efeknya bisa terjatuh, kawan. Itu yang sangat berbahaya di kendaraan rem cakram itu, seperti itu, kawan-kawan. Yang rata-rata motor sekarang itu remnya cakram. Jadi tanda-tanda di motor itu sudah tentunya tidak langsung, melainkan terjadi secara perlahan-lahan. Itu harus dimengerti, harus diketahui oleh pengemudinya, kawan-kawan. Dan pengemudi bis juga harus menjaga jarak dengan kendaraan lain. Ketika terjadi seperti itu, tentunya berakibat fatal. Dia tidak bisa menghindar ketika ada tabrakan tersebut karena jaraknya terlalu dekat. Jadi untuk pengemudi bis harus menjaga jarak, kendalikan kecepatan, dan kecepatan harus disesuaikan dengan tempatnya, kawan-kawan. Ketika tempat itu ramai, janganlah Anda
berkecepatan tinggi. Jadi harus kendalikan diri Anda, kendalikan bis Anda. Jangan Anda targetkan dan mengabaikan safety pada kendaraan Anda, safety pada perjalanan Anda. Untuk kawan-kawan semuanya yang ingin memberikan pendapat lain, silakan Anda komen di kolom komentar kawan-kawan. Saya tunggu, nantinya akan menjadi ulasan ke vlog berikutnya kawan-kawan. Salam peduli keselamatan pengemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.